Ya, Presiden Jokowi resmi menekan Undang-Undang Omnibus Law Cipta Kerja. Sikap ini sekaligus menggambarkan bahwa pemerintah tetap jalan terus meskipun diterpa kritikan dan gelombang demonstrasi besar-besaran yang meminta untuk ditunda, dibatalkan, atau bahkan Presiden untuk mengeluarkan Perpu. Kita akan bahas malam hari ini terkait dengan pasca Presiden menekan Undang-Undang Omnibus Law Cipta Kerja, apa pertimbangannya, kemudian bagaimana selanjutnya upaya mengajukan ini di MK. Kita akan bahas bersama dengan beberapa narasumber. Saya akan sapa terlebih dahulu lewat sambungan telepon ada Mbak Dini Shanti Purwono, staf khusus Presiden. Mbak Dini, selamat malam, Mbak. Selamat malam, Mbak Renhard. Apa kabar? Kabar baik, Mbak Dini. Terima kasih sudah bergabung bersama dengan kami pada malam hari ini. Dan terima kasih sudah mengundang ya, juga. Ada Bang Ferry Amsari, Direktur Pusako dari Universitas Andalas. Selamat malam, Bang Ferry. Malam, Mas Renhard. Ya, dan ada Bang Arteria Dahlan, anggota Komisi 3 DPR RI dari PD Perjuangan. Bang Terry, selamat malam, Bang. Selamat malam, Assalamualaikum. Baik. Waalaikumsalam. Saya akan langsung ke Mbak Dini dulu. Mbak Dini, mungkin secara politik Presiden tanda tangan oke lah, karena memang ini undang-undang inisiatif dari pemerintahan begitu ya. Tapi setelah pergolakan yang cukup panjang, ada aksi demonstrasi, ada tuntutan, ada demonstrasi di mana-mana yang menentang undang-undang ini. Apa yang kemudian masih menjadi pertimbangan Presiden tetap membubuhkan tanda tangan, tetap menekan undang-undang Omnibus Law Cipta Kerja, Mbak Dini? Kalau Presiden kan dari awal sudah jelas ya, Bang Renhard. Tujuannya itu tidak lain tidak bukan adalah untuk menciptakan iklim investasi kondusif yang pada akhirnya juga untuk membuka lapangan pekerjaan. Presiden ini betul-betul concern sekali dengan kondisi Indonesia, tingkat pengangguran yang ada, penyerapan tenaga kerja. Kemudian juga kan kita harus mengantisipasi nih, 2030, 2040 Indonesia itu akan mengalami yang namanya bonus demografi gitu kan. Tapi usia produktif, usia tenaga kerja produktif itu akan menjadi sia-sia, bahkan bisa menjadi bumerang pada saat tidak berhasil diserap oleh lapangan pekerjaan yang ada. Jadi betul-betul hati Presiden tuh ke situ, nggak ada yang lain. Jadi dari awal memang Presiden bilang ini kita harus bisa menciptakan iklim investasi kondusif. Dan research membuktikan gitu, statistik data membuktikan, informasi terima Presiden memperlihatkan bahwa iklim investasi kita tidak kondusif karena berbagai macam hal gitu. Peraturan yang tumpang tindih gitu kan, kemudian ekosistem investasi yang kurang memberikan kepastian hukum. Nah, jadi Presiden mau bilang, oke, kita beresin ini semuanya. Masa kita mau begini-begini terus gitu kan? Kita jangan mau kalah kompetitif dong dengan negara-negara lain, dengan negara-negara tetangga yang tadinya di belakang kita, mereka sekarang sudah di depan kita gitu kan? Jangan mau kalah kompetitif, kita harus berpikir ke depan, kita harus sama-sama. Kita nggak berpikir hanya teman-teman yang sudah mendapatkan pekerjaan pada hari ini nih Bang Renhard. Tapi Presiden juga berpikir untuk teman-teman yang masih belum mendapatkan pekerjaan dan juga ke depan nih. Anak cucu kita gitu ya, mungkin yang akan memasuki usia produktif dalam 10-20 tahun ke depan, gimana kalau investor itu cukup tinggi keengganannya gitu kan untuk masuk ke sini, bagaimana dengan tingkat penyerapan tenaga kerja kita? Jadi Undang-Undang Cipta Kerja yang bersifat omnibus kenapa? Karena dia mengatur banyak hal ya, tidak hanya satu hal saja, tidak hanya mengatur mengenai ketenaga kerjaan, tapi juga hal-hal yang lain. Ya. Gimana caranya kita mengorkestrasi hal-hal ini sehingga pada akhirnya outputnya itu yang Presiden mau adalah iklim investasi kita yang cukup kompetitif, kondusif untuk investasi. Yang pada akhirnya bisa memberikan lapangan pekerjaan gitu kan. Kemudian juga menggenjot perekonomian Indonesia. Sebetulnya itu. Jadi Presiden sebenarnya kalau mau dibilang buru-buru itu bukan buat siapa-siapa sih. Buat rakyat Indonesia juga gitu. Presiden apalagi dengan situasi seperti sekarang kan, dengan situasi pandemi, banyak orang yang terdampak susah dari sisi pekerjaan. Presiden hanya berpikir seperti itu. Jadi meskipun ada demo di luar, bukan berarti Presiden tidak mendengarkan aspirasi ya Bang Renhard gitu. Tapi kita akan lihat sama-sama lah gitu. Apakah teman-teman yang keberatan ini betul-betul sudah membaca undang-undang, mengerti maksudnya, atau bagaimana gitu. Jadi dari awal Presiden sama sekali tidak anti, kalaupun memang ada pihak-pihak yang merasa oh ini patut untuk diajukan uji materi, silakan saja. Presiden sangat berbesar hati, Presiden terbuka untuk revisi sekalipun, dan untuk pembuatan PP yang menjadi peraturan pelaksanaan daripada undang-undang ini juga Presiden sudah berpesan kita harus terbuka ya.
harus melibatkan pihak-pihak stakeholder terkait gitu. Oke. Jangan sampai nanti masih ada aspirasi yang ketinggalan. Begitu Oke. Bang Reinhardt. Baik, terima kasih Mbak Dini untuk penjelasannya. Saya akan ke Bang Ferry dulu sebelum saya akan ke Bang Terry. Bang Ferry, oke lah secara konstitusi memang akan tetap berlaku sebetulnya tanpa dibubuhkan tanda tangan atau tidak sebetulnya. Tapi dari pilihan Presiden untuk menekan Undang-Undang Omnibus Law Cipta Kerja ini, apa yang Anda baca, Bang Ferry Amsari? Saya pertama bersyukur, alhamdulillah, bahwa penandatanganan ini membuktikan bahwa Presiden dan pemerintah serta DPR memang belum membaca undang-undang yang dia sahkan sendiri. Itu terbukti dari pasal-pasal yang kemudian bermasalah, banyak sekali yang kemudian dijadikan catatan dan semakin menegaskan bahwa pembuatan undang-undang ini asal-asalan. Yang bermasalah yang apa, Bang Ferry? Mungkin bisa dijelaskan. Sampaikan bahwa Presiden terburu-buru membuat undang-undang ini karena kepentingan publik juga. Padahal membuat undang-undang tidak dilarang buru-buru karena ada azas kehati-hatian dalam membentuk peraturan perundang-undangan. Jadi ini sekarang sudah ketahuan siapa yang tidak baca undang-undangnya, yang kemudian seringkali dituduhkan kepada publik luas belum membaca. Padahal yang membuat undang-undang sendiri yang tidak membaca, dan kita bisa menemukan kesalahan yang sangat janggal di beberapa pasal-pasal di undang-undang itu. Terutama yang sedang dihebohkan oleh publik soal pasal 6 dan kaitannya dengan pasal 5 ayat 1 huruf A yang tidak pernah ada di dalam pasal 5. Nah, ini kan menunjukkan di awal saja sudah tidak baca, apalagi yang di tengah dan di akhir. Nah, kalau kemudian pembentukan undang-undang berjalan terburu-buru, wajar saja memang ada banyak yang menjadi masalah, dan kemudian ini akan menjadi pemahaman oleh publik ya, bahasa-bahasa yang memberikan kesan ini demi kepentingan buruh dan yang lain-lainnya itu adalah bahasa yang tidak benar. Oke, jadi Anda menyoroti juga soal kejanggalan pasal tadi itu ya, Bang Ferry? Pasal 6 di bagian perizinan berusaha menyebutkan bahwa untuk mengatur lebih lanjut ketentuan pasal 5 ayat 1A, padahal di pasal 5 tidak ada ayat 1 dan huruf A. Jadi aneh sekali ya ketentuan ini. Saya ingin melanjutkan gini, Mas Reinhardt, tadi Mbak di soal kompetisi antar negara dalam persaingan usaha itu juga disinggung oleh banyak pakar di dunia, tidak hanya di Indonesia. Ada yang namanya regulatory competition. Pak Dini mungkin sudah baca buku ini, karangan Sol Picciotto. Dia menjelaskan bahwa sekarang negara-negara di dunia itu sudah seperti lapak dagang ya, menawarkan ke banyak pebisnis global untuk masuk dan silahkan keruk kekayaan alam di dalam sebuah negara dan manfaatkan sumber daya manusianya untuk jadi buruh saja, bukan menjadi orang yang betul-betul bisa menikmati kekayaan alam yang ada di negaranya. Baik, Bang Ferry, tahan dulu di situ, nanti juga akan ditanggapi oleh Mbak Dini, tapi saya mungkin akan ke Bang Arteria dulu. Bang Terry sudah bisa bergabung atau seperti apa di sana? Iya, Mas. Oke ya, Bang Terry ini baik, Bang Terry, waalaikumsalam. Bicara soal pasal yang janggal yang tadi disebutkan oleh Bang Ferry juga ada yang hilang begitu. Nah, ini kan yang kemudian juga harusnya sudah tidak perlu ada ketika sudah diserahkan ke istana. Bagaimana sih sebetulnya Bang Terry soal pasal-pasal ini? Ya, pertama memang saya pribadi prihatin, sedih, kecewa. Ya, di tengah kalau kita lihat namanya ketentuan pembentukan peraturan perundang-undangan sebagaimana diatur di Undang-Undang P3, itu kan sudah jelas apa yang sudah difinalisasi melalui Timus dan Timsin itu harusnya menjadi barang yang final. Barang yang final itu barang yang mudah-mudahan itu mendekati sangat sempurna. Tapi pada kenyataannya memang masih terdapat kekurangan yang ada dalam sisi redaksional, bahkan juga mempengaruhi terkait dengan materi muatan norma. Ini tentunya akan menjadi bahan masukan, jadi bahan pencermatan yang lebih mendalam agar kerja-kerja di teman-teman yang ada di Seknek
yang di pemerintahan ini khususnya untuk bisa bekerja secara lebih cermat lagi. Oke, loh, ini kesalahannya ada di mana, Bang Terry? Di DPR apa ada di istana? Di Badan Legislasi, di Timus Timsin, ya bisa saja begitu, tapi juga masih juga yang dikatakan bahwa Timus Timsin ini juga yang bekerja kan antara DPR RI dan pemerintah. Kalau dikatakan memang masih kurang, seharusnya ada resources yang berlebih yang dihadirkan oleh teman-teman yang ada di pemerintahan. Karena kami ini DPR RI kan cuma di PD Perjuangan aja 8 orang, di Timus Timsinnya juga 4 orang, yang memang sudah begitu mencoba mencermati secara khidmat cermat, tapi memang tidak bisa dipungkiri memang ada kekurangan. Kalau ini saya sih memang merasa kita ada yang salah gitu. Oke, artinya tapi apa yang dibilang Bang Ferry? Belum terlambat. Ya mudah-mudahan juga masih bisa dilakukan upaya-upaya perbaikan. Memang teknisnya setelah ditandatangani Presiden dan sebagainya, ini akan menjadi permasalahan. Tapi kita bisa melihat bagaimana mengedepankan kepentingan yang lebih besar. Bagaimana melihat banyak mana manfaat daripada mudarat. Jadi ya kita kembali saja, kita coba cermati secara lebih baik lagi, secara khidmat, bersama-sama. Dan kalau ada yang harus disempurnakan, kita sempurnakan. Tanpa mengurangi makna bahwa undang-undang ini sudah disahkan dan diundangkan dan berlaku mengikat. Oke, baik, tahan di situ Bang Terry. Kita jeda dulu, Mbak Dini, nanti saya akan ke Anda juga bicara soal kesalahan tadi yang kata Bang Ferry, ini terburu-buru membuat undang-undang ini sehingga ada yang salah tadi itu. Bagaimana Istana kemudian menjawab itu meskipun sudah disebutkan oleh Pak Pratikno ya, ini tidak mengubah substansi, tapi penjelasannya seperti apa Mbak Dini? Kita jawab nanti, usai jeda berikut tetap bersama kami di CNN Indonesia Newscast. Oke, saya akan langsung ke Mbak Dini. Mbak Dini, tadi ada banyak kritikan yang disampaikan juga oleh Bang Ferry Amsari, antara lain soal regulatory competition tadi yang disampaikan, kemudian soal juga menyinggung artinya pemerintah memang terburu-buru melihat ini karena juga ada banyak pasal-pasal yang janggal, yang hilang. Ini apa penjelasan dari Istana, Mbak Dini? Ya, kalau mau dibilang terburu-buru, saya rasa setiap pembuatan undang-undang kita pasti ada pressing factor gitu ya dalam hal ini. Ini sebetulnya juga udah mundur juga nih Bang Reinhardt. Tadinya kan sebetulnya maunya bahkan sebelum Lebaran ya, akhirnya mundur juga karena situasi pandemi tidak memungkinkan. Kalau masalah salah rujuk itu juga tadi kita sudah mengikuti ya. Terjadi salah rujuk di pasal 6, kemudian juga ada di pasal 53 untuk naskah yang sudah ditandatangani oleh Presiden dan juga sudah diundangkan. Tapi sekarang gini deh, kalau kita mau fair gitu ya, dalam perjalanan hidup kita gitu kan, membaca undang-undang, pembuatan undang-undang, mana sih ada undang-undang yang sempurna? Yang nggak ada salah sama sekali typo. Ini kita bicara typo dalam arti teknis administratif ya. Kalau substansi itu memang agak lebih berat. Dan kemarin kan memang sudah dikonfirm juga oleh Setnek bahwa kalau substansi sih tidak ada yang berubah gitu dari apa yang sudah disampaikan oleh Sekjen DPR ke Setnek. Tapi kalau teknis administratif ya memang mau nggak mau kita harus mengakui gitu. This is human error dan ya sangat manusiawi dalam arti bukan membela diri, tapi dengan konten substansi yang materi segitu banyak gitu ya, sebegitu banyak, kemudian dengan waktu yang relatif juga sempit gitu kan kalau dibandingkan dengan muatannya, ya maka terjadilah gitu kan kesalahan tulisan seperti ini. Tapi juga tadi kita udah memastikan bahwa kesalahan teknis yang penulisan teknis itu tidak bersifat substantif dalam arti juga tidak menghalangi pelaksanaan daripada Undang-Undang Cipta Kerja ini. Dan kalau kita lihat sebetulnya ya kan kita dalam arti kita kalau membaca undang-undang itu pertama memang tidak pernah ada yang sempurna, kedua kan pasti kita menggunakan nalar dong. Jadi pada saat kita membaca sesuatu, dia merefer kepada sesuatu hal, kemudian ada yang lain merefer pada ayat yang salah, kita harusnya udah tahu lah by default bahwa ini maksudnya adalah ke sini. Karena penyebutan yang sama gitu kan. Di pasal 53 juga seperti itu. Ya, maaf saya potong Mbak Dini. Tadi juga Bang Ferry karena bicara soal membaca, tadi Bang Ferry juga mengkritisi artinya dengan menandatangani ini justru sebetulnya Presiden, DPR, justru yang tidak membaca sebetulnya undang-undang ini. Bagaimana menjawab soal itu Mbak Dini? Tidak membaca sekarang gini, untuk tim Kemenko Ekon saja gitu kan yang membuat draft dari awal, kemudian juga teman-teman di DPR yang sudah berbulan-bulan membahas ini gitu. Ini udah berapa pasang mata gitu kan yang mengawal draft undang-undang ini dari awal sampai akhir.
tapi toh tetap saja gitu loh, masih ada kesalahan yang tidak terluputkan gitu. Waktu terakhir Sekjen DPR membawa naskah yang final ke Setnek, itu pun sudah dilakukan cleansing terakhir kan. Jadi upaya sudah dilakukan Bang Reinhardt, semaksimal yang bisa dilakukan dengan waktu yang relatif sempit gitu ya. Jadi sudah dilakukan cleansing dan memang sampai kemarin sempat heboh kan tuh, yang ada ribut-ribut katanya, oh ada pasal 46 yang dihilangkan dan sebagainya. Ternyata punya cek bahwa memang pasal 46 itu harusnya sudah tidak ada di dalam naskah final Undang-Undang Cipta Kerja. Karena memang sudah diputuskan di Panja bahwa pasal itu kembali kepada aturan existing dalam Undang-Undang Minerba existing. Karena kan pasal 46 itu sebetulnya perubahannya hanya terjadi di ayat 5, Bang Reinhardt. Jadi ada tambahan ayat 5 sehingga berubah. Tapi kemudian di rapat Panja, Balek memutuskan, oh tidak bisa diterima, ya sudah kalau gitu tambahan 5-nya tidak bisa diterima. Kalau sudah tidak bisa diterima berarti kan tidak ada perubahan terhadap pasal 46. Dan karenanya memang harusnya sudah tidak ada. Nah itu keselip gitu kan, masih masuk dari tim perumus DPR gitu kan, penyusun masih ada, dan itulah yang di cleansing terakhir oleh Setnek. Ada juga beberapa typo yang lainnya sudah dikoordinasikan juga dengan DPR, sudah diparaf, ya sudah dimitigasi lah gitu. Jadi intinya adalah sebetulnya jadi sebetulnya itu hanya masalah teknis dan tidak merubah substansi apapun begitu ya Mbak Dini? Betul Bang Reinhardt. Ya, saya ke Bang Ferry Amsari. Bang Ferry, apa tanggapan Anda Bang Ferry? Kalau bicara soal kesalahan, tadi Bang Terry juga sudah mengatakan ya itu bagian dari kesalahan dan itu dievaluasi. Kemudian Mbak Dini juga mengatakan itu typo, teknis, dan memang tidak ada undang-undang yang sempurna, sehingga memang yang salah tersebut tidak mengubah substansi apapun. Ya, typo itu biasa di dalam pembentukan undang-undang. Boleh bahkan setelah pengundangan ada perbaikan clerical error itu. Tapi ini bukan typo dan clerical error. Baca betul pasal 6 itu soal ekosistem investasi itu. Jadi ini pasal penting yang dikaitkan kepada pasal lain yang ternyata tidak pernah ada pasal itu. Jadi jangan digampangkan karena begini, ada azas dalam ilmu perundang-undangan dan ditentukan di pasal 5 Undang-Undang 12 pembentukan peraturan perundang-undangan soal kejelasan ketentuan. Ini jelas tidak tujuannya. Jangan menggunakan logika, kalau saya paham, maka mestinya logikanya begini. Loh, luas punya logika sendiri-sendiri. Nah, undang-undang itu memberikan kepastian hukum, bukan menimbulkan berbagai tafsir dan kemudian akhirnya diperdebatkan. Bagi saya ini kesalahan serius ya dalam pembentukan peraturan perundang-undangan. Sedari awal sudah diingatkan metode ini tidak dikenal di dalam Undang-Undang 12, Omnibus Law ini. Yang dikenal konsep adalah kitab undang-undang. Jadi merevisi undang-undang banyak-banyak ke dalam satu undang-undang tidak dikenal. Akhirnya kerepotan sendiri, mendapat ganjarannya sendiri, kebingungan sendiri, dan akhirnya kita diperlihatkan bagaimana hukum itu diombang-ambingkan sesuka hati dan ditafsirkan suka-suka. Tadi pernyataan Bang Arteri jelas dan clear sekali bahwa ada hal yang kemudian disepakati malah berubah. Harus diingat, Reinhardt, bahwa setelah pengundangan tidak boleh ada lagi perubahan yang kemudian mengubah nilai-nilai substansi yang ada di dalamnya. Bagi saya, kalimat Mbak Dini, saya paham Mbak Dini orang yang pelajar dan pintar dan saya kagum untuk itu, tetapi bahasa yang dia gunakan tentu saja lebih ke bahasa politik, menyelamatkan muka dan marwah pemerintah yang kemudian menurut saya sudah keterlaluan salahnya dan tidak diakui kekhilafan ini pada publik untuk segera diakui dan dibenahi. Kekhilafan ini. Bang Ferry, kalau sudah diundangkan tidak bisa dirubah. Kalau kemudian prosesnya seperti ini, nasib Undang-Undang Omnibus Law Cipta Kerja ini seperti apa seharusnya? Ya, makanya semua orang sekarang sedang bingung dengan maksud pasal 5, pasal 6 dan pasal 5 itu. Belum lagi menuntaskan ke pasal-pasal yang lain. Kesalahan ini ada di awal undang-undang loh, bukan di tengah dan di akhir. Jadi ini kelihatan betul ini cleansing, clearing dan segala macam ini tidak terjadi, harmonisasi tidak terjadi. Lalu kalau kemudian dikatakan bagaimana daya lakunya sesuatu hal yang membingungkan, ya perbaiki bisa melalui legislative review,
pembuat undang-undang sadar diri bahwa undang-undang ini berantakan, memalukan, ya. Ini pertama kali kita diperlihatkan ada 8 versi undang-undang yang tidak terbuka pembahasannya ini. Lalu kalau ingin diperbaiki ya ubah atau cabut dan dilakukan dari awal pembentukan undang-undang yang benar dengan menampung aspirasi publik dan masyarakat luas secara benar. Baik, Mbak Dini dan juga Bang Terry, saya harus sampaikan lagi tadi apa poin yang disampaikan oleh Bang Ferry Amsari, bahwa pasal yang justru hilang ini justru adalah pasal yang penting. Undang-undang harus memberikan kepastian hukum, justru bukan menjadi orang bingung seperti hari ini. Dan ini kesalahan yang serius, hukum yang menjadi diombang-ambing ini. Seperti apa kemudian DPR menjawab ini, kemudian juga Mbak Dini seperti apa, dan kami juga masih menunggu bergabungnya Pak Said Iqbal, Presiden KSPI yang sudah firm mengajukan judicial review ke MK. Kami jeda terlebih dahulu, tetap bersama kami. Ya, Anda kembali bersama kami. Saya akan langsung ke Bang Arteria Dahlan. Bang Terry, sudah dengar tadi apa yang disampaikan oleh Bang Ferry ini terkait dengan soal ini malah jadi bingung, malah jadi berubah dan lain segala macam gitu ya. Ini apa dari Komisi 3, dari Anda Bang Terry, pendapatnya? Ya, seperti yang saya katakan tadi, kita mengakui bahwa ini belum sempurna, ada kesalahan atau kecerobohan. Kalau kebetulan, kalau dilihat dari kami-kami yang membuat peraturan perundang-undangan, pada teknisnya pada saat kita sudah menyelesaikan semua isu, itu kan diserahkan kepada tim Mustimsin. Di tim perumus dan tim sinkronisasi lah itu dilakukan pembenahan. Semua detailing semuanya sampai tata bahasa, ahli bahasa turun sampai ke sana. Nah, itu yang bisa dikerjakan oleh Badan Legislasi dalam konteks bagaimana tim Mustimsin itu bisa bekerja baik. Harus diakui memang tim Mustimsin ada yang luput sedikit. Ya, kemudian setelah dari sana pun adalah yang namanya penyempurnaan melalui Seknek. Nah, di sini pun juga yang saya katakan tadi, ini pun harusnya bisa lebih cermat dan lebih jeli lagi. Saya sepakat dengan tadi dikatakan sama teman saya, bahwa mungkin teman-teman yang di situ juga kerepotan sendiri. Ya, tapi percayalah ini tidak bertujuan dan tidak bermotif buruk. Tidak ada melawan hukumnya. Memang adanya yang pasal satu sama lain tidak nyambung. Tapi kalau diperbaiki nanti akan nyambung juga. Jadi murni ini kesalahan ya tanpa tujuan atau motif yang ada maksud lain atau motif terselubung. Baik, Bang Terry, maaf saya potong. Kalau dilihat tadi kan contoh pasal 5, pasal 6 itu murni hanya kecerobohan lah. Dan mudah-mudahan bisa dilakukan perbaikan secepatnya. Memang timbul permasalahan pada saat ini sudah diundangkan, apa ada ruang yang memungkinkan menurut hukum ini bisa dilakukan dengan perbaikan langsung. Baik, Bang Terry, maaf saya potong. Kita sudah bergeser kemudian saat ini tidak lagi membahas soal kesalahan tadi, tapi ini kemudian disikapi oleh rekan-rekan buruh, ada yang tetap akan melakukan aksi demonstrasi dan juga mengajukan judicial review ke MK. Tanggapan Anda seperti apa, Bang Terry, ketika undang-undang ini masih direspon begitu resisten? Begini ya, kalau saya sama ini mungkin ada Bang Said Iqbal ya. Kita ini ketemu sama teman-teman serikat pekerja, Pak Presiden 2 kali, Pak Menko Perekonomian 3 kali, Pak Menteri Menko Polhukam 2 kali, Menteri Tenaga Kerja sendiri 14 kali dijamu sama DPR, begitu banyak kali. Ya, semua yang disampaikan oleh Bang Said dan kawan-kawan, titik komanya saya masukkan full ke dalam dim resmi pemerintah. Tidak ada perubahan dan saya perjuangkan semuanya titik komanya. 8 poin dari 10 itu full, tanpa nyaris, tanpa ada perbedaan. 2 yang masih kita bicara upah sama pesangon, itu pun masih penuh perdebatan. Versi saya adalah semuanya terakomodir, tapi versinya Bang Said tidak terakomodir. Karena memang UMSK itu kan hanya berlaku di beberapa kabupaten. Sedangkan kita punya kabupaten kota ada 514. Kita berprinsip mana yang lebih bermanfaat. Banyak manfaat apa mudaratnya. Itu yang pertama. Kalaupun masih ada keberatan, Ibu Puan Maharani, Ibu Ketua DPR secara tegas mengatakan masih ada PP, 37 PP, 5 PP terkait dengan ketenaga kerjaan ini sedang dibahas dan wajib hukumnya untuk dilakukan secara tripartit yang melibatkan buruh, pekerja, serikat pekerja, dan konfederasi.
memang pada saat ini Bang Said, abang saya yang tercinta ini masih melihat-lihat dan belum juga mau bergabung untuk melakukan pembahasan. Ya, baik. Yang ketiga, sekalipun ada permasalahan terkait dengan undang-undang ini, ya, kan ada kanal konstitusionalnya. Teman-teman KSPSI di bawah kepemimpinan Bang Said sudah mencoba untuk memperlihatkan kepada kita semua untuk menempuh jalur konstitusional, mengajukan upaya keberatan ke Mahkamah Konstitusi. Nah, sampai di situ Bang Terry. Ya. Dan mudah-mudahan saja ini menjadi bagian dari penguatan dan pengayaan undang-undang ini sehingga undang-undang ini bisa lebih sempurna lagi. Oke, baik Bang Terry, sampai di situ saya akan sapa dulu Pak Said Iqbal yang baru bergabung bersama dengan kami. Bang Said Iqbal, Presiden KSPI. Selamat malam Bang Said. Selamat malam Mas. Baik, Bang Said Iqbal, langsung saja apa tanggapan Anda ketika Presiden sudah menaikkan Undang-Undang Omnibus Law Cipta Kerja, sementara di lain sisi Anda tetap confirm ya untuk maju ke MK? Yang pertama tentu keputusan Presiden menandatangani Undang-Undang Cipta Kerja adalah sebuah keharusan atau keniscayaan. Karena kan sudah disahkan oleh DPR 5 Oktober yang lalu. Sehingga kalaupun Presiden tidak menandatangani, seperti yang sudah dijelaskan oleh narasumber yang lain, toh tanggal 5 November akan tetap berlaku. Karena legislator itulah DPR. Oleh karena itu, KSPI bersama buruh Indonesia jauh-jauh hari sudah mempersiapkan pasca 5 Oktober tersebut disahkannya Undang-Undang Cipta Kerja, ada 4 langkah kita. Yang pertama adalah, karena belum saya lanjutkan 4 langkah itu, sikap buruh jelas meminta Presiden mengeluarkan Perpu untuk membatalkan atau mencabut Undang-Undang Cipta Kerja. Jauh sebelum ada nomor 11 tahun 2020 terhadap undang-undang itu. Begitu pula kami sudah mengirim surat resmi ke semua fraksi di DPR RI dan pimpinan DPR RI sebagai tembusan, DPD RI dan MPR RI untuk memohon kepada DPR RI dan 575 anggota DPR untuk mengeluarkan legislative review yang levelnya sama dengan Perpu itu. Kalau Perpu adalah executive review, DPR adalah legislative review. Kenapa kami meminta itu sebelum melakukan jihad? Kami berharap DPR menyerah. Apa yang terjadi pasca disahkannya Undang-Undang Cipta Kerja tersebut? Penolakan meluas. Sekelas Muhammadiyah, NU, Serikat Buruh, mahasiswa, kawan-kawan aktif, semua menolak. Rasanya kalau kita lihat percakapan di sosial media, trending topik, itu adalah penolakan besar-besaran terhadap Omnibus Law Undang-Undang Cipta Kerja. Karena itu, maka ada 4 langkah jauh-jauh hari akan kami lakukan. Dan sudah kami lakukan. 1, melanjutkan aksi-aksi. Waktu itu tanggal 6 sampai 8 Oktober, aksi mogok nasional. Maka hari-hari ke depan, aksi-aksi buruh bersama elemen lain akan menguat. Makin membesar. Bahkan dugaan kami meluas terhadap penolakan Omnibus Law Undang-Undang nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Sampai memastikan pemerintah, DPR, termasuk yang mulia para hakim Mahkamah Konstitusi mau mendengarkan aspirasi rakyat, termasuk buruh. Ingat, konstitusi itu tidak hanya tertulis saja. Ini saya dapat pencerahan dari ahli hukum tata negara. Di dalam teori tata negara, hukum tata negara, konstitusi tertulis itu ada Undang-Undang Dasar 45, Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, dan seterusnya sesuai kata urutan peraturan perundang-undangan. Tapi ada juga namanya konstitusi tidak tertulis. Menjalankan nilai-nilai Pancasila, itu tidak ada konstitusinya, tapi dijalankan. Aspirasi itu tidak ada konstitusi, tapi itu adalah bagian dari konstitusi tidak tertulis. Jadi melanjutkan aksi. Yang kedua adalah melakukan judicial review ke Mahkamah Konstitusi. Yang tadi Mas ini menyampaikan mengapa Serikat Buruh melakukan langkah-langkah itu. Karena itu jauh-jauh hari. Karena itu ruang yang paling memungkinkan. Tersedia Perpu dan legislative review. Yang ketiga tadi meminta legislative review pada DPR untuk lebih terketuk hatinya melihat perkembangan situasi penolakan yang makin meluas terhadap Omnibus Law UU Cipta Kerja nomor 11 tahun 2020. Dan yang keempat
kampanye Baik. untuk meyakinkan masyarakat Ya. bahwa tidak ada hoax, tidak ada Baik, Bang Said. tidak ada miskomunikasi. Baik, Bang Said, maaf saya potong, Bang Said Iqbal, kami bisa tangkap maksudnya ada 4 poin tadi. Nah, saya usai jeda di segmen terakhir dialog, saya akan tanyakan juga ke Bang Terry dan juga Mbak Dini. Menyikapi tuntutan buruh ini dan juga akan ada aksi-aksi ke depan, selain kemudian mempersilahkan mereka-mereka yang menuntut ke MK, tidakkah ada upaya lain dari pemerintah, dari DPR untuk bisa meredam situasi ini ke depan karena tampaknya ini masih sangat dinamis? Kita bahas di segmen berikutnya, tetap bersama kami. Segmen terakhir dialog, Bapak Ibu, jadi ini kesimpulan dari masing-masing Anda. Saya akan ke Mbak Dini terlebih dahulu. Mbak Dini, dari Anda kesimpulan seperti apa merespon dialog kita sejak awal dan ke depan apakah tidak ada upaya lain dari pemerintah, dari istana untuk bisa meredam situasi karena tampaknya bisa jadi aksi juga akan tetap terjadi sementara penolakan akan terus dilakukan? Kalau saya merekap ya, kalau dari niat Presiden sudah jelas bahwa Presiden sudah penuh hatinya gitu untuk undang-undang cipta kerja ini bisa diundangkan dan dilaksanakan untuk tujuan tadi itu, untuk kesejahteraan bersama, memberikan lapangan pekerjaan, bukan hanya kita berpikir hanya orang-orang yang sudah bekerja, tapi juga untuk orang-orang yang akan bekerja itu. Nah, kemudian untuk pelaksanaan ke depan, Presiden juga sudah jelas waktu itu berbicara, memberikan pesan gitu kepada semua para pembantunya bahwa jangan sampai ada aspirasi yang tertinggal dalam pembentukan peraturan pelaksanaan undang-undang ini. Karena kalau memang kita baca, bagi yang sudah membaca undang-undang cipta kerja, maka akan paham bahwa undang-undang ini tidak akan bisa terlaksana tanpa peraturan pelaksanaan. Jadi memang kuncinya sebetulnya itu sekarang di peraturan pelaksanaan yang sedang disusun. Presiden bilang meminta untuk tim dari Kemenko Ekon untuk bekerja dalam 1 bulan menyelesaikan ini, tapi juga tidak meninggalkan diskusi dengan para stakeholder termasuk juga dengan teman-teman buruh. Jadi justru sekarang ini waktunya untuk para stakeholder gitu, termasuk juga teman-teman dari komunitas buruh untuk menyampaikan apa nih yang masih kurang gitu, apa yang harus diperjelas. Dalam Undang-Undang Cipta Kerja itu masih ada ruang cukup besar di dalam peraturan pelaksanaannya, apakah itu dalam bentuk PP, Perpres, ataukah peraturan pelaksanaan yang lainnya gitu ya, itu masih ada ruang di situ. Kemudian untuk teman-teman yang memang memutuskan untuk mengajukan judicial review ke MK, tidak apa-apa. Itu memang adalah salah satu jalan secara hukum yang memang itu dimungkinkan. Pada saat memang ada hak konstitusional yang dirugikan gitu kan, ada legal standing, ya sudah, tidak apa-apa. Presiden juga dengan legowo berbesar hati, mari kita bawa ke MK, mari kita diskusi di sana gitu kan, dengan bermartabat, sesuai dengan hukum yang berlaku, kita akan melakukan purification gitu ya, melakukan pemurnian. Sebetulnya mana sih yang salah? Apakah ada yang salah, apakah tidak? Kalau ada yang salah, nanti kan bisa akan diperbaiki. Kalau ada yang salah akan dibatalkan oleh MK juga. Gitu. Nah, kalau untuk demo ya sebetulnya memang itu adalah hak kebebasan berpendapat gitu ya, kita hidup di alam demokrasi, tapi mungkin kami juga mau menghimbau dalam situasi pandemi COVID seperti ini gitu, mungkin alangkah baiknya kalau demo-demo yang turun ke jalanan yang mengumpulkan massa itu agak dikurangi gitu. Baik, Mbak Dini. Ruang untuk diskusi terbuka gitu, oleh pemerintah. Toh juga kita juga ada ruang juga gitu kan untuk mengajukan judicial review ke MK. Jadi koridornya sudah ada. Jadi mungkin daripada kita menghabiskan waktu dan energi yang mungkin tidak terlalu efektif gitu dan kemudian malah menjadi kluster penyebaran COVID, ya kami menghimbau mungkin itu bisa agak dikurangi. Begitu Bang Reinhardt. Oke Mbak Dini, saya ke Bang Ferry Amsari. Bang Ferry, kita bicara kemudian soal peluang rekan-rekan buruh di MK, jalur ini seperti apa Anda membacanya ke depan? Singkat saja Bang Ferry. Ya, sederhananya niat baik saja tidak cukup dalam buat undang-undang. Perlu juga cara-cara yang baik dan cara-cara yang sudah ditentukan undang-undang. Ini membuat undang-undang ya, begitu sudah diundangkan tidak ada lagi upaya untuk merubahnya kecuali ada legislative review dan judicial review. Nah, ini kan bukan buat vulkanisir ban ya, begitu sudah coba ditambahkan, disulam ulang lagi. Padahal mestinya pembuat undang-undang paham betul dalam Undang-Undang 12 tidak boleh cara-cara seperti ini dilakukan setelah proses pengundangan terjadi. Jadi artinya kalau memang ini lalai, ya udah benahi secara maksimal, batalkan semua yang ada karena memang problematikanya banyak. Saya agak khawatir kalau tidak hati-hati proses pengujian di MK malah akan menimbulkan permasalahan yang serius
karena satu persatu yang bermasalah itu juga bukan perkara yang mudah, apalagi proses sudah tertutup sedari awal. Dan bagi saya kalau orang seperti Pak Arteria Dahlan sudah mengakui ada banyak hal yang sembrono, mari kita tafakur dan berpikir agar kekhilafan ini ditemukan jalan keluarnya agar konstitusi kita tidak dirusak. Oke, baik. Cara yang tidak konstitusional. Baik, Bang Ferry, terima kasih. Saya ke Bang Terry. Bang Terry, DPR mau bagaimanapun punya peran juga dalam mensahkan undang-undang Omnibus Law Cipta Kerja ini. Sekarang bagaimana upaya untuk paling tidak bisa meredam, menenangkan aksi dan juga aspirasi dari masyarakat yang akan tetap bergulir tampaknya ke depan ini, Bang Terry? Ya sejatinya kan DPR mencari titik keseimbangan. Pemerintah ya dengan perspektifnya meyakini bahwa melalui mekanisme RUU Cipta Kerja yang dikerjakan secara omnibus metode ini dapat mempermudah untuk dilakukannya pemulihan ekonomi nasional dan mengatasi pengangguran yang pada saat ini saja sudah 7,4 juta. Nah kemudian memang saya ingin dan selalu mengatakan kita ini bukan hanya lapor pencari salah, tapi sekarang ini bagaimana menyelesaikan masalah. Ada ruangnya pertama bagaimana ya apakah melalui 37 peraturan pemerintah dan 5 peraturan presiden ini mampu untuk menutup ruang atau celah kosong melalui materi muatan yang bisa masuk ke dalam klaster peraturan pemerintah atau Perpres. Berikutnya kami juga ya sangat concern terkait dengan bagaimana upaya-upaya perbaikan dan penyempurnaan. Tidak hanya melalui yang dikatakan tadi menunggu judicial review, ya, legislative review. Bahkan kalau dikatakan kalau ini substansinya sama sekali tidak merubah substansi, ya ini kan kita bisa langsung rubah. Kita namanya harus ada konsensus dan kesepahaman kebangsaan. Memang ini ada kejadian baru di Republik ini, tapi kan lebih mudah dibandingkan kita merevisi atau menunggu putusan MK. Nah berikutnya, kami juga menghormati keluarga kami yang mengajukan judicial review. Itu kan kanal konstitusional yang tepat, beradab dan bermartabat. Tapi saya mohon nanti apapun putusan MK, ya kita setujui, kita hormati. Jangan menjadi masalahan baru di kemudian hari, tapi memang menjadi akhir dari segala kekayaan kita yang selama ini dihadirkan. Baik, apapun keputusan MK harus dihargai. Demo atau unjuk rasa jika kanal-kanalnya kan tertutup atau terhambat. Saat ini DPR sama pemerintah malah mengundang Bang Said, abang saya nih yang lagi ketawa-tawa dan senyum, untuk bergabung bersama kita, bahas, mencari solusi. Jadi sebenarnya nggak perlu demo, kalau memang ada ide yang bagus ya kita tuangkan langsung. Nah, baik Bang Terry, saya pikir untuk kali ini demonya saya pikir kurang efektif, Bang. Kita tanyakan memang pemerintah sedang menunggu teman-teman serikat pekerja untuk duduk bareng. Kalau istilahnya Mbak Puan itu tripartit, melibatkan serikat pekerja dan pemerintah maupun pelaku usaha dan sama DPR. Bang Terry, sampai di situ kita untuk pembahasan 4 atau 5 PP yang berkenaan langsung dalam dengan klaster. Artinya bisa lewat PP-nya. Saya sebagai wakil rakyat, sebagai anggota DPR, akui betul memang ini masih ada yang ketidaksempurnaan, tapi ketidaksempurnaan ini bukan disengaja, tidak bermotif buruk dan melawan hukum, dan itu pun juga masih bisa kalau kita lihat dengan tafsir yang rasional dan itikat yang baik. Bang Terry, itu tidak tahan perlu sampai di situ, Bang Terry. dasar dan alasan untuk dilakukan atau subjek mohonan pengajian uji materi ke Mahkamah Konstitusi. Baik, kita langsung ke Bang Said Iqbal. Bang Said Iqbal, terakhir singkat saja, diundang ke DPR oleh Bang Terry, tadi Mbak Dini juga menyampaikan masih bisa diakomodir lewat peraturan pemerintah sebetulnya, peraturan turunannya. Tanggapan Anda apa, Bang Said Iqbal? Singkat saja. Ya, mereka Bang Terry dan Mbak Dini tahu lah, termasuk Bang Terry nanti mungkin bisa menjelaskan. Nggak mungkin lah kita tolak undang-undangnya, terus kita ikut membahas peraturan pemerintah atau turunannya. Nggak mungkin. PP dan peraturan Perpres dan turunan itu harus mencantol ke undang-undang. Saya ambil contoh. Kami nggak setuju upah minimum sektoral kabupaten kota dihapus. Di undang-undang kan? Di undang-undang dihapus. Apakah di PP dan Perpres akan membuat UMSK? Nggak mungkin lah. Itu nggak mungkin. Sesuatu yang nggak mungkin. Nah, karena itu kami tidak akan terlibat di dalam pembahasan PP maupun Perpres yang diperintahkan oleh undang-undang yang isi undang-undangnya khusus bab 4 klaster ketenagakerjaan kami tolak. Itu prinsip, karena
kalau bikin PP Perpres yang melanggar isi norma undang-undang itu kayaknya cipta kerjanya bisa di PT UN, kalah oke. nanti pemerintah. Itu yang pertama. Yang kedua, oleh karena itu kami tadi selain aksi sekarang sedang fokus pada jalur judicial review di Mahkamah Konstitusi. Ada dua, uji material dan uji formil. Oke. Uji material tadi misal upah minimum bersyarat. Apa itu upah minimum bersyarat? Nggak ada. UMSK dihilangkan. Pabrik kerupuk dengan pabrik mobil Toyota upah minimumnya sama. Tak Oke. masuk akal. Kita Oke. minta dikembalikan pada Undang-Undang Nomor Oke. 13. Baik. Begitu pula outsourcing seumur hidup. Kenapa? Undang-Undang 13, 5 jenis pekerjaan yang boleh outsourcing tenaga kerja. Cipta kerja, seluruh jenis pekerjaan. Oke. Negara melegalkan. Apa itu agen menjual tenaga manusia. Saya nggak dapat akal sehat dari DPR. DPR lembaga ya Bang Terry, jangan marah dulu. DPR dan pemerintah itu akal sehatnya apa? Kok bisa melegalkan agen menjual tenaga manusia? Oke. Dunia bereaksi itu, modern slavery. Perbudakan modern. Boleh saya tanggapi? Semua jenis pekerjaan boleh. Ya. Penunjang maupun pokok boleh. Itu nggak masuk akal. Baik, Bang Said Iqbal. Ada bisnis. Dan Ya, yang saya boleh terakhir, menanggapinya, Mas. karyawan kontrak misal. Ya. Seumur hidup karena nggak ada batas waktu kontrak. Oke. Dan demikian dan lain-lain. Dan Baik. demikian, selain uji material, kami juga akan melakukan uji formil. Baik, singkat Tadi saja, Bang Said dijelaskan Iqbal. oleh Baik. Bang Ferry Amsari. Ya. Itu memalukan sekali lah. Oke. Sangat memalukan. Oke. Saya sering diundang di Bundestag. Oke. Di apa itu parlemennya Ya, Jerman. saya boleh Karena saya ketua menanggapinya, ILO governing body daripada Ya. Badan Perserikatan Bangsa-Bangsa. Saya Baik, Bang diundang di Terry, Vietnam. boleh tanggapi Bang Terry singkat? Ya, Singkat pertama saja, Bang Bang Terry. Said, berkaitan dengan UMSK, UMK. Upahmu bukan UMSK atau UMK, tapi upahmu berapa hargamu di mata pengusaha. UMK, UMSK itu hanya ambang batas minimal, bukan upah kita. Yang berikutnya lagi yang disampaikan sama Bang Said, PKWT dan sebagai outsourcing, itu Bang, itu sudah dikembalikan ke undang-undang existing. Baik, cukup Bang Kembali ke Terry. Undang-Undang 13, undang-undang yang dibuat zamannya Ibu Mega. Tenang itu. Baik. Saya boleh sedikit lagi nggak? Baik, Bang Said, singkat terakhir ya, Bang Said Iqbal, boleh Ya, tanggapi. oleh karena itu, uji formil memalukan, kita akan gugat juga. Oke. Dan yang terakhir, pastinya tanggal 9 November kita aksi ribuan buruh di depan DPR, kemudian 10 November ribuan buruh di depan Kemenaker Pusat, Oke. dan secara serempak juga 24 provinsi, bagaimana tanggal 2 November yang lalu akan melakukan aksi. Oke, baik, Di kita... aksi ke depan Saya boleh mungkin tanya akan sedikit nggak? Ya. menuju pada mogok kerja nasional. Oke, Mbak Dini, Jadi kami singkat akan Mbak Dini, berhenti singkat saya terakhir Mbak Dini. perlawanan, penolakan. Ya, saya cuma wondering aja gitu dari tadi pernyataannya Bang Said. Kalau memang sudah mau mengajukan JA dan sudah firm seperti itu, tidak akan terlibat di pembentukan PP, saya mau tanya gunanya demo-demo ini apa lagi berarti ya? Cuma hanya memberikan pressure atau bagaimana? Karena kan memang kita akan membawa ini ke jalur koridor hukum gitu kan. Oke. Kita sudah mengajukan judicial review Baik. ke MK. Biar kita berdebat di situ. Jadi saya mau tanya Baik. gunanya demo-demo ini, berjilid-jilid ini apa gitu ya? Oke, cukup Mbak Dini. Mau dicapai, Ya. saya pengen mengerti aja gitu objektifnya apa yang mau Oke. dicapai. Itu Karena sudah aspirasi. teman-teman memutuskan akan bawa ini ke jalur MK kan? Itu aspirasi, aksi itu aspirasi konstitusional loh. Oke. JR sama dengan Makanya aksi saya dua-duanya ingin memahami, konstitusional. saya paham bahwa Oleh itu karena hak itu kebebasan berpendapat, apa namanya suara, dalam demokrasi dan sebagainya. dalam hukum tata Tapi saya ingin negara paham apa dalam- sih sebenarnya Ya. actual real Oke. objektifnya dari Ya, demo-demo ini. singkat Bang Saya Said mau Iqbal jawab terakhir dan menjawab tahu terakhir kita akan singkat diskusi, saja Bang. kita akan bawa ini ke Sangat MK. singkat Bang. Saya Bang mau Terry. jawab Ada nyerocos putusannya terus, juga yang akan Mbak. Oke. pasti akan dihargai juga oleh Baik. DPR dan pemerintah. Tapi tujuan demo-demo ini Oke. sebetulnya Baik. apa gitu Baik. yang ingin dicapai. Oke. Ya mau dijawab Objektifnya nyerocos. gitu. Oke, kan. baik Bapak Ibu, terima kasih. Ini sayangnya waktu kita terbatas sekali, tapi paling tidak kami bisa tangkap apa maksud dari diskusinya. Dan juga kita tunggu nanti apa langkah berikutnya dari teman-teman buruh dan bagaimana pemerintah menyikapinya. Terima kasih banyak sekali lagi Mbak Dini, Pak Said Iqbal, Bang Ferry, Bang Terry, terima kasih banyak. Mudah-mudahan diskusi yang menarik ini bisa diserap dengan baik oleh masyarakat. Terima kasih.